ketika mengalami yang namanya kejadian pada saat itu, dia masuk dalam pertikan selama 3 hari 3 malam, dan setelah itu dia diselamatkan oleh Elohim, keluar kembali dan hidup kembali seperti itu. Mungkin lebih pada seperti itu ya contohnya. Tapi Yesusnya menunjuk ke Taurat, Bang. Kan kita bahas tentang Taurat. Ada tertulis tentang Mesias bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Nah, di Taurat ini saya udah pelajari nih, Tauratnya orang Yahudi ini tidak ada tertulis. Berarti Lukas ini Taurat mana yang dimaksud? Karena tidak ada dalam Tauratnya orang Yahudi mati dan bangkit pada hari ketiga. Taurat itu kan berbicara tentang hukum itu, Bang Juma. Taurat itu berbicara tentang hukum-hukum. Jadi di dalam kitab Yahudi itu ada yang namanya hukum Taurat, itu terambil dari kitab itu kitab apa itu, Bang, ya, lupa saya. Di situ menjelaskan tentang hukum-hukum yang mengikat kepada bangsa waktu itu orang Israel pada saat itu ya, yang diturunkan kepada Musa, dan Yeremia, Musa yang menyampaikannya kepada Bani Israel. ya, Kepada Bani iya, kepada Israel. Bani Israel. Nah, terus hubungannya dengan Kristen apa? Tadi di awal sudah saya katakan, Ya, murid-muridnya, rasul-rasulnya, murid-muridnya iya, menjelaskan bahwa Yesus datang melalui iya untuk menggenapi hukum Taurat. Nah, saya tanya nubuatan. tadi, Iya. yang Lukas itu loh, yang saya tanya nubuatannya bahwa Yesus datang untuk mati, nebus dosa, bangkit pada hari ketiga. Di dalam Lukas 24, nomor 44, 45, 46, tapi tidak ada di Taurat ucapan Lukas itu. Berarti klaim yang Anda sampaikan itu tidak didukung oleh data. Contoh. Kita lihat di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat karena kita. Nah, sementara kita ini bukan objek yang dituju hukum Taurat. Kenapa harus kita yang ditebus dari hukum Taurat? Sementara hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kenapa Yesus mati dengan jalan kutuk untuk kita? Sementara hukum Taurat itu bukan untuk kita. Kalaupun Kristus mati untuk menebus kutuk Taurat, berarti mati untuk Yahudi, bukan untuk kita. Sekarang gini aja, Bang. Hukum Taurat itu menurut Abang untuk siapa? Sebab begini ya, Bang. Kalau kita kembali kepada ini, dasar ini, kenapa dasar kita adalah dari orang Yahudi atau Israel? Karena kan pada dasarnya kita diperkenalkan ya oleh bangsa Israel, di mana melalui Bapak Abraham atau Ibrahim itu ya, yang memperkenalkan Tuhan. Karena di dunia ini kan banyak sekali Tuhan ya, bangsa-bangsa lain pun memiliki Tuhannya masing-masing ya. Kalau kita membaca dari kitab Perjanjian Lama itu, kalau abang kan biasa membaca itu kan, pasti tahu ada namanya istilahnya ilah-ilah. Kalau kita membaca di situ kan, sesembahan di luar Israel, gitu, Bang. Iya, jadi gini ya, saudara. Nah, dari situ kita melihat bahwa apakah imannya abang sekarang, karena sekarang sebagai orang Islam, Muslim, mengimani kepada Tuhannya Bani Israel atau tidak? Oke, baik. Nah, kalau Al-Quran saya jelas menceritakan tentang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhannya Ibrahim,
Tuhannya Ismail, Isa, Yakub, Musa, Daud, Sulaiman, Salomo, dan juga Isa Al-Masih. Itu Tuhan yang kami sembah. Bedanya, ketika kitab suci kami bercerita tentang nabi-nabi tersebut, cerita itu diwahyukan kepada nabi kami, Nabi Muhammad. Kami tidak mengambil kitabnya agama lain untuk kami imani, tapi kitab kami sendiri yang menceritakan tentang hal-hal yang terjadi terhadap umat terdahulu. Bedanya dengan Kristen, perjanjian lama milik Yahudi. Yang menggunakan kitab itu adalah penganut ajaran politeisme, yaitu orang Roma. Mereka menyembah dewa Zeus, mereka menyembah kemudian Padar, mereka menyembah kemudian Zeus, Deus, dan seterusnya. Jadi perjanjian lama ini nanti yang dalam bahasa Ibrani tertulis Elohim, itu ketika mereka terjemahkan berubah menjadi Theos, dewanya orang Roma. Jadi dewa yang disembah oleh orang-orang Roma, dipelopori oleh kekaisaran Romawi saat itu sebelum menjadi agama resmi Katoliknya, itu mereka ganti semuanya dengan menggunakan kitabnya orang Yahudi sebagai terjemahan. Sebagai Bapak nanti ini dicocokkan dengan perjanjian baru, maka muncullah istilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama seperti kepercayaan mereka. Bagaimana Zeus Father, kemudian mereka mengajarkan tentang Deus, Theos, Zeus, Hercules, Attis. Itu dewa-dewa mereka tuh. Diambillah terjemahan kitabnya Yahudi ini untuk kemudian melegalkan penyembahan terhadap dewa-dewa mereka dan digabungkan menjadi dengan perjanjian baru yang sepadan dengan pengajaran bahwa dewa nusul menjadi manusia. Mereka ganti Bapa turun menjadi Yesus, dikawinkanlah, jadilah satu kitab. Ya, jadi ketika Anda berbicara apakah orang Islam menyembah Tuhannya Abraham, jelas Anda baca Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 sampai seterusnya. Nah, sedangkan pertanyaan saya juga, apakah orang Kristen menyembah Tuhannya Abraham? Tidak. Karena orang Kristen menyembah yang namanya Kristus. Anda boleh baca di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Theos, dewanya orang Romawi, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa hamba, lalu taat menjadi manusia, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Nah, sedangkan Tuhannya orang Yahudi Elohim, ini, kitab ini, tidak pernah Tuhan mereka mengosongkan diri. Tidak pernah Tuhan mereka mengosongkan diri lalu menjadi manusia, nggak pernah. Bahkan di sini dituliskan, bahkan ada di dalam terjemahan ini, bilangan 23 nomor 19. Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Hosea 9 nomor 11. Pencipta Elohim, Elohim sang pencipta, bukan manusia. Sedangkan Theos adalah manusia. Saya bertanya lagi. Berbeda, sangat berbeda. Tadi kan Bang Zuma menyebut bahwa Tuhannya Bani Israel yang disebut Elohim. Apakah Elohim itu nama sejati Tuhan atau dari Bani Israel itu, atau itu hanya gelar? Itu gelar, bagaimana, coba? Itu gelar. Itu juga gelarnya Nabi Musa. Gelar. Anda boleh lihat di dalam Keluaran 7 nomor 1. Elohim itu juga gelarnya Nabi Musa. Oke, betul. Jadi, lalu siapa nama itu Tuhannya Musa? Tuhannya Musa setelah Siapa menyatakan namanya? diri, setelah Kalau menyatakan, Elohim kan gelar. iya, Tuhan pencipta langit dan bumi, sebelum menyatakan diri kepada Nabi Muhammad, itu tidak menyatakan nama yang sesungguhnya kepada mereka. Tuhan hanya menyatakan gelar, sifat kepada Bani Israel. Nanti setelah ajaran sempurnanya diwahyukan supaya namanya itu bisa dikekalkan, baru disampaikan innani anallah, aku ini adalah Allah. Dulu kepada Nabi Musa, kepada Abraham hanya menyatakan sifat, aku adalah Tuhan.
Jangan kau menyebut nama aku sembarangan. Aku adalah Tuhan. Aku adalah Khalik. Akulah yang maha pencipta. Akulah yang maha menghidupkan. Akulah yang maha mematikan. Akulah yang maha raja. Maha kuasa. Maha pencipta. Maha damai dan seterusnya. Akulah Tuhan. Itulah namaku. Gitu saudara. Jadi Akulah Tuhan, itulah namaku. yes. Berarti Tuhan punya nama Tuhan gitu Bang ya. Iya, kan itu Tuhan dikatakan. punya nama Tuhan. Begitu. Akulah Elohim. Akulah Tuhan. Itulah Ya, namaku. Jadi Tuhan itu punya nama Tuhan, begitu ya. Ya. Nama itu adalah predikat, Bang. Gimana, Bang Predikat, Juma? tanda. Jadi maksudnya, akulah Tuhan. Tuhan itu maksudnya cuman aku. Tak ada yang lain. Ada yang namanya Tuhan, ada yang namanya tumbuhan, ada yang namanya binatang, ada yang namanya manusia, ada yang namanya malaikat, ada namanya langit, ada yang bumi, air. Dan kalau aku Tuhan. Jangan kau nobatkan gelarku itu, namaku itu kepada makhluk. Itu maksudnya. Kalau binatang Betul, tapi banyak. kan tadi Abang bilang barusan kan, aku ini Tuhan, itulah namaku. Itu kan Abang mengambil itu dari kitab ini, kitab Keluaran itu. Ya kan? Keluaran berapa? Terjemahan LAI itu yang Abang ambil itu. Ya iya, kan Ini memang Tuhan. seperti itu adanya. Karena memang, coba Anda lihat terjemahannya apa di situ. Pasti Tuhan. Tuhan enggak? Pasti Tuhan di situ tertulis terjemahannya. Akulah Tuhan. Tuhan di situ dia itu kan karena Bang Juma membacanya dari terjemahan LAI, Oke, gitu, LAI itu oke. ya. Jadi Maka di situ di Ibraninya apa, Bang? Di Ibraninya apa? di Ibrani itu tulisannya Apa? ani yodhe pauhe atau YHWH, ani Yahweh atau YHWH, Ushemi, itulah namaku. Nah, terus ketika masuk ke Yunani, Bukan berubah seperti jadi yang apa? membaca Oke. masuk ke itu ke Indonesia. Oke, ketika dia masuk ke Ibrani, Yunani apa? tidak Bahasa Yunani menerjemahkan itu, Bang. Yunani itu di dalam Yunani disebut ini apa? kita masuk ke ini yang Enggak, sebelum masuk ke kitab Anda, dia tertulis apa? saya tidak membaca yang dalam Yunani. Lah, kan dari sini jadinya. Tulisannya Dari bahasa Ani, Ibrani. Ani. Iya, Ani Elohim, Anihu, itulah Betul, bahasa namaku. Ibrani. Ah, itulah betul itu. Sekarang masalahnya Iya, ini ada. Ani, Ini Ani, kitabnya. Ani Ini kitabnya Yahweh, Yahudi. namanya di situ. Oh, Ani Roma itu aja muter-muter. Maksud saya ini kitab Anda nih. Bahasa Septuaginta ini. Disebut apa dia di sana? Di situ kan kalau kita melihat dari tulisan atau bahasa Yunani, memang di situ mengalami perubahan. Kenapa Tapi, bisa? saya sendiri tidak mengimani yang dalam teks Yunani itu. Nah, sekarang permasalahannya Karena saya kitab lebih, kitab Anda kepada itu dari ini, sini. yang awal. Kitab Anda itu dari sini. Bukan di ini kitabnya Yahudi. Kitab Anda itu dari sini. Ini kitab hanya untuk Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Atau Anda ingin menunjukkan kepada saya ada dalil di kitabnya Yahudi untuk seluruh manusia? Aturan yang datang kepada Musa untuk seluruh manusia ada enggak? Enggak ada. Nanti setelah Kalau diterjemahkan. untuk seluruh manusia, Enggak ada kan? Enggak ada. Makanya Kristen kenapa pakai? tetapi kalau kita melihat itu Bang, hukum Taurat yang 10 hukum itu mengikat pada setiap orang yang percaya di situ. Di mana tertulis bahwa yang lainnya 10 bahwa hukum ya- itu. bahwa yang Kalau kita lainnya itu melihat, kan tidak ada ya. tertulis hanya untuk ini satu kaum kan. Mana ada? Yeremia 31, nomor 31 sampai nomor 33 itu hanya untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Bang Juma, orang Yahudi hari ini kan penerus daripada ajaran pada nabi-nabi pada saat itu ya.
sampai hari ini, betul? Ya karena memang dia yang pemilik. Agama Yahudi Iya, memang dia di punya. Israel, Kitabnya memang itu. Mereka yang punya. betul? Apakah masih menjadi penerus pada ajaran nabi-nabi zaman dahulu? Mereka masih menggunakan kitab mereka. Ini kitab ini nih yang mereka pakai. Karena mereka memang punya hak. Ya. Mm-mm. Oke, Kristen yang ya, masalah ini mereka punya Kristen. hak karena mereka adalah keturunan dan Kristennya haknya di mana Kristen? mereka adalah keturunan dan mereka adalah Bani Israel itu sendiri. Dan eh, kan abang membaca itu, apakah yang abang pegang itu dalam bahasa asli Ibrani atau sudah terjemahan tadi yang Ini kitabnya orang Ibrani. Yahudi itu? Ini Ibrani. Ibrani. Ya, ini Coba kitabnya Yahudi. abang cari nama Allah yang menyatakan diri adalah sebagai Tuhannya Ibrahim itu di dalam kitab Ibrani di situ. Ini jangan ke saya, Bang. Ini kitab saya. Abang cari. Ini Al-Quran. Sekarang sama saya Iya, perintahkan. itu kitab abang. Karena kan Saya juga perintahkan ke Abang. bukan Saya juga abang perintahkan. tadi. Saya juga perintahkan ke Abang carikan saya nama Theos di sini. Ada nama Theos di sini? Tuhan Anda ada nggak di sini Theos? Jangan saya. Ini kitab saya ini, Bang. Tidak ada. Tidak Tidak ada ada. di situ. Nah, sekarang muncul Ya, pertanyaan. saya katakan tidak ada. Nah, sekarang Nah, muncul saya tanya juga pertanyaan. dengan abang, adakah nama Allah Sekarang abang udah jawab dulu, apakah ada nama Allah tidak di dalam ada, kitab tidak Yahudi ada itu? nama Allah di sini. Betul, Ini Bang. bukan Jawab, kitab tidak saya. ada itu. Tidak Tidak ada ada. lame-lame, tidak Maka dari ada. situ, maka dapat saya simpulkan juga, berarti Allah itu Tuhan yang lain lagi di luar Tidak pada masalah, yang kita diimani tidak oleh sedang orang membahas itu. Cak Kangku, yang kita bahas ini kitab legalitas, Bang, bukan masalah Tuhan. Ini masalah legalitas kitab yang dibahas, bukan masalah Tuhan. Di sini juga nggak ada Yesus, nggak ada juga Berarti- Theos di sini nggak ada, Theos di sini nggak ada juga. Berarti sama dong bang, sama-sama nggak ada kan? Abang juga nggak ada, punya kami juga nggak ada di situ. Gimana nya? Bahlul, yang saya tanya Bahlul, legalitasnya kitab ini kenapa di agamamu, Dul? Bukan masalah Tuhan, bonyok. Bukan masalah nama Kan sudah- Tuhan yang kita bahas ini. Yang kita bahas Sudah ini saya jelaskan legalitas. tadi, depan, Legalitasnya ini kitabmu, agamamu make kitabnya orang itu apa? Kok bahas nama Tuhan gak nyambung? Kan tadi sudah saya bahas di depan bang. Rasul-rasul itu orang apa dia? Orang Yahudi 12 Dia orang Yahudi. Oke. Nah, ya kan orang Yahudi. Iya, sekarang dia diperintahkan Dan dia memberitakan Injil. Injil atau Ketika dia Taurat? memberitakan Injil dari mana? Injil atau Dari Taurat, mana Lul? referensinya? Injil atau Taurat? Dia memberitakan Injil, kabar Iya. kebaikan. Yang kabar kutanya baik. ini, Lul, ini Taurat, Lul. Lul, Dia ini. mengutipnya dari kitab perjanjian Saya lama. tidak tanya itu, Yang Lul. disebut Yang saya kitabnya orang tanya Yahudi. ini yang kutanya ini. Kalau yang kau maksud Injil itu ini beda. Astaga. Ini loh yang saya tanya, jangan mutar-mutar. Ini yang kutanya. Anda punya agama, tidak punya legalitas menggunakan kitabnya agama Yahudi. Itu loh yang saya tanya. Bukan masalah yang lain. Apa haknya orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi? Anda mengatakan tadi, karena murid-murid Yesus itu orang Yahudi. Oke, anggap saja Injil yang diminta diberitakan itu Lukas, Markus, padahal kan bukan itu. Yesus tidak mengenal buku-buku ini. Injil Markus, Injil Lukas, itu kan bukan ajaran Yesus. Ya kan? Nah, saya tanya, Anda mengatakan karena murid Yesus itu adalah orang Yahudi. Oke, mari kita ambil satu. Lukas 24, nomor 44, 45, 46. Yesus berkata, ada tertulis tentang aku di dalam Taurat, bahwa aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Mana di Taurat? Mana di Taurat? Gak ada. Gak nyambung kan? Nah, hanya supaya dianggap bahwa punya legalitas, maka disebutlah Taurat. Padahal gak ada di Taurat.
Gitu loh Bang. Makanya yang saya tanya, kalau tidak ada legalitasnya dari Torah ini kepada non-Yahudi, berarti agama Anda menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi secara ilegal. Kan gitu. Sebuah agama menggunakan terjemahan kitab agama lain secara ilegal, boleh nggak dikatakan agama itu bermasalah? Yaitu haknya abang menganggap itu bermasalah atau tidak. Itu pandangan abang kan begitu. Jadi menurut saudara, kalau ada seseorang menggunakan milik orang tanpa legalitas, itu boleh saja? Kan sudah tertulis Kan sudah saya bilang abang. tadi, itu pandangannya abang. Kalau menganggap itu melanggar, yaitu sah-sah saja. Tetapi dalam iman Kristen ya, perjanjian lama maupun perjanjian baru itu tidak bisa terlepaskan. Kenapa bisa? Apa hak Anda menggunakan Karena kitabnya kan sudah Yahudi? terjelaskan. Apa haknya dulu, Kan tadi sudah legalitasnya saya dulu? bilang. Ulangan Karena di 33, dalam ulangan perjanjian lama 33 itu nomor ada 4. Hukum yang datang kepada Musa adalah milik kepunyaan Bani Yakub. di situ kan berbicara tentang nubuatan, atau bahasa Indonesianya itu ramalan tentang kedatangan Mesias. Itu bang. Hukum Taurat itu milik hak kepunyaan Bani Yakub, bukan Yesus yang dibahas. Kalau memang berbicara tentang hukum Taurat, yaitu memang untuk Bani Israel, Bani Yakub itu. Iya. Tetapi kalau berbicara tentang kitab perjanjian lama, maka itu berbicara menurut tentang nubuatan juga di situ bang, tentang ramalan akan kedatangan Mesias yang kami yakini dan kami imani. Kalau di Islam kan tidak mengimani Yesus sebagai Mesias, tetapi hanya sebagai sekarang nabi biasa begitu. Nabi. Sekarang Yesus bukan di juru mana? selamat. Di mana nubuatan Yesus untuk seluruh manusia? Nubuatan Yesus untuk seluruh manusia. Tunggu bang, saya cari dulu. Tunggu dulu bang. Susah nih, HP saya satu aja nih, mau nyari-nyari nih. Dalam Yesaya pasal 9 nomor 6. Coba saya baca dulu ya, nomor 6 ini. Kita di situ siapa, Bang? Di situ kan ada kata kita. Kok jadi Kristen ayat masuk yang di sini? Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan pada kita, dan pemerintahan ada di pundaknya, dan namanya disebut ajaib. Ya.
Kita di situ siapa? Kok jadi orang Roma masuk di situ ya? Kenapa jadi orang Roma juga ikut masuk ke sana? Kita di situ untuk siapa? Kita di situ siapa, Bang? Kok Anda memasukkan diri Anda ke dalam kitabnya Yahudi? Kan di situ kita. Kita berarti berbicara mengenai Bani Israel, Bani Yehuda, 12 suku Bani Israel. Kok jadi kita yang masuk ke situ ya? Kita melihat di situ, Bang, dari Yesaya 9 ayat 1 sampai ayat 5 itu, kalau kita membaca di situ berbicara tentang berbicara untuk kedatangan Mesias dan untuk seluruh dunia di situ, Bang. Enggak ada, saudara, enggak ada. Itu berbicara mengenai Bani Israel. Ayat yang kedua, Bang, Ya, silakan. Ayat Silakan. yang kedua itu ada di situ, Bang. Silakan Anda baca ayat kedua. Karena itu harus sama dengan Gideon. Engkau telah memperbanyak bangsa, engkau telah menambah sukacita. Mereka bersorak di hadapanmu seperti sukacita waktu panen, seperti orang-orang yang bersorak saat mereka membagi harta rampasan. Baca nomor tiganya. Sebab engkau telah mematahkan kuk bebannya dan gandar di pundaknya, yaitu Sama? tongkat orang yang menindas padanya, seperti pada masa Midian. Midian. Kena di situ. Sekarang Anda paham nggak cerita tentang masa Midian? Bagaimana Bani Israel memiliki seorang juru selamat yang kemudian bisa memenangkan peperangan. Anda paham nggak di situ? Ketika Midian kalah telak sama orang-orang Israel melalui tangan seorang Mesias, mulai tangan seorang pejuang. Jadi data nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 6, anak yang lahir ini, Yulat yang telah lahir ini harus melakukan karya penyelamatan sama yang terjadi ketika mereka dijajah oleh bangsa Midian. Yesus bisa mengusir penjajah Romawi? Enggak, berarti bukan Yesus. Sedangkan yang telah lahir adalah seorang anak yang mampu mengulang sejarah ketika penjajah bangsa Midian datang kemudian menekan atau menjajah bangsa Israel. Siapa kemudian raja-raja Bani Israel yang mengulang sejarah kemenangan Raja Gideon melawan bangsa Midian? Yesus? Tidak mungkin. Kan yang diceritakan di nomor 3-nya itu adalah penjajahan bangsa Midian. Dan bangsa Midian kemudian kalah karena ada di tengah-tengah orang Israel. Betul, kalau kita melihat teks di situ, tetapi memang seperti inilah hal yang dipikirkan oleh. Nah sekarang pada saat mereka bangsa Israel mengalahkan bangsa Midian, mereka punya raja pahlawan namanya Gideon. Siapa yang telah lahir yang akan mengulang sejarah Raja Gideon membabat habis bangsa Midian? Ada nggak sejarah setelah Yesaya menuliskan surat itu benar-benar terjadi kemudian bahwa apa yang pernah terjadi di Bani Israel, tekanan bangsa Midian dikalahkan oleh raja mereka bernama Gideon? Pernah nggak itu terulang? Seorang penjajah misalnya ketika orang-orang setelah Midian, kemudian mereka orang-orang Israel dijajah oleh orang Asyur. Nah, pertama penjajahan dilakukan oleh orang Midian, dimenangkan oleh Gideon. Gideon memenangkan Israel, mengusir kemudian bangsa Midian.
antara kejadian itu muncul Yesaya bernubuat, hari ini telah lahir bagimu seorang anak, telah lahir bagi kita seorang anak, untuk mengusir penjajah yang datang. Penjajah itu sama seperti bangsa Midian. Nah, penjajah yang muncul setelah Yesaya mengatakan itu, yaitu bangsa Asyur. Pertanyaannya, siapa yang hidup pada masa penjajahan Asyur kepada Israel? Yesuskah? Yang mengusir bangsa Asyur siapa? Yesus? Atau ada tokoh satu lagi yang menjadi raja penyelamat Bani Israel dari tekanan penjajah bangsa Asyur? Silakan Bang. Sama seperti yang dipikirkan oleh Bani Israel, bagaimana bangsa Israel pada saat kedatangan Yesus ke dalam dunia, pemikirannya sama seperti Bang Juma ini. Mereka menanti-nantikan kedatangan Mesias atau Hamasya yang mampu membebaskan mereka dari belenggu yang namanya penjajahan, seperti yang dialami pada saat itu oleh bangsa Romawi. Apa ini? Nah, sedangkan kedatangan Yesus ke dalam dunia membebaskan mereka itu dari belenggu, kutub, ya, yang mengikat mereka. Saudara, yang mereka tunggu Dalam kedatangan Yesus itu tidak diterima dan tidak diimani oleh Bani Israel atau bangsa Yahudi. Saudara, yang membebaskan kemudian bangsa Israel, Yahudi dari penjajahan Roma itu adalah sahabat nabiku. Bukan raja dari Yehuda, bukan Mesias dari Yehuda. Yang mengusir penjajah Romawi dari tanah Palestina itu bukan Mesias. Sedangkan yang mereka tunggu itu adalah seorang Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Asyur atau Raja Asyur. Yang dinubuatkan oleh Yesaya di Yesaya 9 nomor 6 itu adalah orang yang mampu mengalahkan tentara Asyur, sama seperti orang yang mengalahkan tentara Midian. Ketika bangsa Israel dijajah oleh bangsa Midian, tampil seorang tokoh bernama Gideon. Lalu setelah itu bangsa Israel kembali dijajah. Nama penjajahnya itu adalah bangsa Asyur. Nah, siapa yang sama seperti Gideon pada saat itu? Yang sama dengan Gideon pada saat itu adalah Raja Hezekia. Jadi yang diceritakan Yesaya 9 nomor 6 itu Raja Hezekia, bukan Yesus. Terlalu jauh. Yesus ketika datang tidak mengusir penjajah. Yesus malah dieksekusi sama penjajah. Bang, ini ada-ada aja. Jangan Anda menggunakan kitabnya orang Yahudi tanpa Anda belajari, Bang. Aduh, doktrin-doktrin aja nih dari gereja lagi nih Anda dapatkan itu. Begitu saudaraku. Jadi yang dimaksud di sana itu Raja Hezekia itu mirip persis dengan perjuangan Raja Gideon. Raja Gideon membebaskan penjajahan Israel, penjajahan daripada daripada Midian. Sementara Yesaya menubuatkan akan datang seorang pembela, seorang raja damai yang mendamaikan Bani Israel yang sedang ditekan oleh Raja Asyur bernama Hezekia. Makanya dikatakan yulat dalam bahasa Ibrani, telah lahir, bukan akan lahir. Karena pada saat Yesaya menulis nubuat itu, Hezekia sudah berusia kurang lebih 2 bulan. Telah lahir. Siapa yang telah lahir? Ini bayi ini loh, namanya bayi Hezekia. Nanti ketika dia dewasa, dialah yang akan mengusir penjajah Asyur. Itu saudara. Belajar lagi sejarah. Baca 2 raja-raja
Dua Raja-Raja pasal 18, pasal 19, Hakim-Hakim 6. Anda dalami itu. Di situ jelas sekali bahwasanya ada dua. Yang ditunggu pertama Gideon sudah. Yang akan datang lagi mengusir penjajah yaitu Hizkia. Bukan Yesus. Yesus mengusir apa dari apa? Yesus raja apa dia, Bang? Raja apa yang cocok dinobatkan kepada Yesus? Raja damai. Apa yang didamaikan? Kan tadi sudah saya sampaikan, cuman kan Bang Juma tidak percaya dan Bang Juma juga telah menyanggahnya. Jadi untuk apa saya sampaikan lagi? Enggak bisa memang Yesus duduk di situ. Karena itu ratapan Yesaya, nubuat Yesaya adalah penghiburan untuk bangsa Israel pada zaman penjajahan Raja Asyur kepada mereka. Tadi Coba gini deh. Anda coba baca Yesaya tadi sudah saya 1. sampaikan. Anda coba baca Yesaya 1 nomor 1, boleh nggak? Boleh. Silakan. Yesaya 1. Penglihatan Yesaya anak Amos yang ia lihat mengenai Yehuda dan Yerusalem pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Nah, ada nggak di situ pada masa Yesus, pada masa Pilatus, pada masa Herodes? Nggak ada. Hanya 4 masa yang dinubuatkan oleh Yesaya bin Amos. Terakhir Hizkia. Tapi lagi-lagi Kristen butuh legalitas. Maka mereka mencomot-comot data-data. Makanya Bang, Septuaginta ini bahasa Ibrani ini diperintahkan oleh Ptolemy II kepada 72 rabi-rabi Yahudi di Mesir, Alexandria, untuk menerjemahkan kitab Tanak ini, Torah ini ke dalam bahasa Septuaginta. Ke dalam bahasa Septuaginta. Ini diterjemahkan ke Septuaginta juga bukan untuk Roma. Tapi diterjemahkan untuk orang-orang Yahudi yang tinggal di tengah-tengah Bani asing, yang sudah tidak mengerti bahasa asli Ibrani. Maka Ptolemy sebagai kaisar pada saat itu memberikan perintah kepada rabi-rabi, di tengah-tengah rakyatku ada orang Yahudi, dia tidak bisa lagi membaca kitab Ibrani, tolong kau terjemahkan dalam bahasa Septuaginta. Diterjemahkanlah itu. Berpindahlah buku-buku itu, pindah sampai kepada Roma. Di Roma abad kedua mulai masuk, mulai direvisi, mulai dikoreksi, mulai mengalami evolusi sampai ke abad ketiga. Abad keempat sebisa mungkin mewarnai perjanjian baru. Dikawinkanlah itu kitab itu. Jadilah ini. Padahal awalnya bukan untuk orang Roma, awalnya untuk kemudian untuk orang-orang Ibrani. Nah, kenapa Anda mengatakan bahwa murid-muridnya Yesus adalah orang Yahudi sehingga mereka mengatakan nubuatan yang ada di situ untuk ini? Tidak, sebenarnya begini. Ini perjanjian lama datang dari barat, turun sampai ke Roma. Ini dari Yehuda. Keluar dari Yehuda, ini dari Mesir, ini dari Israel. Perjanjian baru keluar dari Israel, perjanjian lama datang dari Mesir, Alexandria, turun sampai ketemu dia di abad keempat, dikawinkan begini. Jadilah kitab ini sekarang. Resmilah agama Katolik melepaskan agama politeisme dan menjadikan agama Kristen Katolik sebagai agama resmi pertama kali. Itu. Maka kerajaan merubah kepercayaan dari politeisme, menyembah kepada Hercules, Zeus, menuju kepada Father, Bapa, dan Yesus.
Begitu, Bung. Kristen pertama kali disebut di mana? Di Turki. Di Antioquia. Di Turki, Di Bang. Antioquia. Iya, di Antioquia, Turki. Di Murid-murid Antioquia. Paulus. Iya, Turki lah itu. Di Itu Antioquia. bukan berbicara pada murid Paulus, Bang. Lah, mulai lagi ngaco. Siapa muridnya siapa? Itu berbicara Siapa? itu berbicara untuk setiap muridnya Yesus yang mengikuti Yesus. Maka disebut Ngaco, Kristen. ngaco. Termasuklah rasul-rasul seperti itu, karena Ngaco. kata Kristen itu adalah ejekan untuk orang-orang yang mengikuti Kristus. Ya Kristus yang Itu, diajarkan Paulus. Paulus kan memang mengajarkan tentang Kristus, Kristus yang datang kepadanya. Makanya dia ketika di Antioquia pisah dengan Barnabas karena ajarannya sudah mulai aneh. Ribut dia dengan Barnabas. Yesus pernah ke Antioquia? Belum. Belum. Terus murid pengikutnya siapa yang ada di sana? Penyebutan Kristen itu kan hanya untuk ini, orang-orang yang tidak senang kepada ini Paulus, pengikut murid Paulus. Hamasiah. Tidak. Sebelum itu pun gini, Bang, bukan hanya Paulus yang disebut Kristen pada itu, termasuklah para rasul, murid-muridnya. Di mana Tuhan murid Yesus itu disebut Kristen? Di mana? Di mana? Di mana, Bang? Hah? Di mana murid Yesus disebut Kristen? Murid yang disebut Kristen itu murid Paulus di Antioquia, Turki. Kisah Para Rasul 11:26. Di sanalah mereka setahun tinggal. Mereka tinggal di sana selama setahun. Di sanalah mula-mula murid-murid itu dipanggil Kristen. Muridnya Paulus, bukan muridnya Yesus. Bukan murid. Muridnya Paulus itu, Bang, dilarang bersunat. Bedanya dengan muridnya Yesus wajib sunat. Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itulah yang di Antioquia. Itu kan berbicara tentang bagaimana pada saat itu ada ini, Bang, perdebatan di antara orang Yahudi yang percaya menjadi pengikut Hamasiah. Bagaimana mereka menekankan kepada orang-orang yang percaya itu harus mengikuti tradisi mereka, harus bersunat. Makanya Paulus dengan hikmatnya dia mengatakan bukan masalah sunat seperti yang kalian kerjakan hari ini, tetapi lebih kepada hati mereka, apakah mereka sungguh-sungguh mau menjadi orang percaya atau tidak, begitu. Saudara, kalau kita berbicara Itu kan mengenai ada sunat, perdebatan, Bang. Kalau abang membaca teks yang itu dengan teliti, ada perdebatan di antara orang Yahudi di situ. Orang Yahudi yang menjadi percaya mulai menekan kepada orang-orang yang di luar Yahudi atau bangsa di luar Yahudi untuk mengerjakan seperti yang mereka lakukan, Sorry. yaitu tentang sunat. saudara, Begitu, Bang. sunat hati dan sunat kulub. Sunat hati itu Anda baca di Ulangan 6. Sunat hati itu adalah memotong kesombongan untuk tunduk kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang datang kepada mereka, para nabi. Jadi Nah, itulah orang yang diajarkan Paulus, Bang. Itulah yang bagaimana diajarkan Paulus Paulus itu kepada bagaimana? orang-orang pada saat itu. Udah Supaya ngerti. mereka jangan sombong dengan sunat jasmani itu, tetapi mereka lebih pada tetapi Paulus juga tidak melarang orang untuk bersunat sejatinya. Kata siapa? Baiklah orang yang bersunat loh. Baiklah orang yang bersunat itu tetap bersunat, tetapi jikalau mereka yang tidak bersunat menjadi percaya, jangan ditekan, mereka harus bersunat. Barang siapa apakah yang dengan sunat itu menyunat, menyelamatkan? Apakah orang Barang- yang bersunat itu
ada jaminan keselamatannya, tentu itu juga tidak berhubungan dengan keselamatan. Begitu Kata maksud siapa? Paulus di situ, Bang. Kata siapa? Hukum Taurat tidak berhubungan dengan keselamatan. Sunat itu apakah berhubungan dengan hukum Taurat? Itu kan hanya melambangkan perjanjian Tuhan kepada Abraham. Nah, justru itu. Ini untuk siapa? Begitu, Bang. Untuk Kalau keturunannya Abang kan? lihat, Makanya asal kenapa ada daripada di dalam sunat itu agamamu? gimana? Asal mula kenapa ada sunat itu untuk perjanjian Elohim, ya, Elohimnya Abraham, itu Tuhannya Abraham dengan Abraham dan keturunan Abraham. Nah, sedangkan apa kata Paulus katakan? Karena ini di luar bangsa Yahudi, jadi Tuhan tidak menuntut mereka harus bersunat seperti orang Yahudi. Di mana dalilnya? Tetapi apakah mereka Ngaco. tidak boleh bersunat? Ya boleh saja, sah saja untuk memang Ngaco, kalau untuk kesehatan ya bagus sekali. ngaco. Di mana dalilnya Tuhan membolehkan tidak bersunat? Ngarang ini pengikut Paulus ini. Di mana dalilnya Tuhan membolehkan untuk tidak bersunat? Saya tidak mengatakan Tuhan membolehkan tidak bersunat, tetapi Nah, hukum itu sunat dia. tadi diberikan kepada Kepada Bani Abraham Israel. dan keturunannya. Ya. Ya, Bani Israel. Makanya Abraham dan Bani makanya Israel itu. buku ini bukan Nah, di untuk luar pada Anda. itu, maka tidak mengikat, begitu Bang. Ketika Ya dia menjadi orang memang tidak orang mengikat. Yahudi memperdebatkan itu, Bani Israel memperdebatkan itu. Kenapa kalian tidak bersunat? Bersunatlah kalian, maka Paulus menjawab, janganlah berdebat masalah seperti itu. Terus kenapa Paulus Begitu. bertobat? Kenapa Paulus bertobat dari melarang orang bersunat? Maksudnya Bang, kenapa Paulus bertobat? Maksudnya gimana tuh? Kenapa Paulus bertobat setelah dia kembali ke Yerusalem mengajarkan agama Kristen karena terbukti ajarannya salah? Kenapa dia bertobat? Setelah terbukti dia salah. Saya terbukti salah. Nggak mengerti saya nih Bang. Paulusmu itu yang botak kepalanya itu, setelah dia keluar meninggalkan Israel, dia mengajarkan agama Kristen, mengajarkan orang-orang di luar untuk jangan bersunat, mengajarkan orang-orang di luar untuk jangan supaya makan babi. Begitu kembali ke Yerusalem, dia bertobat dari ajaran Kristen itu. Baca di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26. Kalau kita melihat juga bagaimana Petrus juga memberitakan Injil itu bukan hanya kepada Bani Israel. Berarti dia sudah sesat itu. Karena Petrus mendapat pesan di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada Petrus jangan ke bangsa lain. Paulus juga mengatakan Petrus diutus kepada orang-orang bersunat. Aku Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 8. Sedangkan Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan sunat maka dia akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Sementara Paulus, izin permisi, udah mau istirahat. iya, silakan Bang, silakan. Thank you ya. Terima kasih yang udah Siap. memberi gift. Terima kasih semuanya. Oke, makasih saudara. Nggak ada yang bisa diskusi pakai otak. Semua diskusinya pakai doktrin. Halo saudara Mikael. Halo.
Halo. Tidak ada nih orang Kristen capuk nih. Sudah pada lari orang Kristen ya teman-teman. Halo saudaranya, silakan naik. Saudara Mikael Bisuka. Halo. Halo. Adakah onde-onde? Assalamualaikum Bang Bima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, salam silaturahmi. Siap, siap. Saya Muslim dari Tanjung Priuk. Salam kenal Bang. Siap. Iya bang. Lanjut Bang. Lihat turun ikannya Bang. Yang Kristen aja yang Thank you, naik turunin. Ampura. Salam kenal ya. Halo. Halo saudara Johnson. Adakah? Bang Handi naik Bang Handi. Timnya. Peta lembu menreki oleh siloki konye. Malah asal kumi itu. Di sisi gang malah di pagag je menggunakan otak nusu itu. Tu malah sama anu. Lepas silo Yesaya 9. Nah sing Yesus lo pertama kro. Di sana sing kita. Ya sing Yesaya 9. Seorang raja yang mampu mengusir penjajah yang menekan Israel. Tapi ternyata Yesus tak sanggup. Justru menurut tradisi Kristen justru dia yang dibunuh. Gimana mau jadi pengusir penjajah kalau begitu? Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi Kagak onde-onde pelek. Iya. Dia kagak onde-onde. Kan sudah dibuatkan itu Pak Nyoba. Enggak usah Pak Nyoba terlalu banyak. Sudah dibuatkan untuk itu. Onde-onde ya. Angkat ini Bunda Rahma. Rasa Bunda Rahma. Berani matiin roh. Ajar Bunda. Lek ba minta dok. Lek ba minta dok. Tatin roh. Mulai ayam piring. Halo Kedengeran saudara nih? Aladin. Ya malam Zuma. Bagaimana Tindro kita atur oten-oten turun. Oh, gak menjo, sorry. Aladin. Ya malam Zuma, malam. Malam bisa buka kameranya, Bang. Aduh, nggak bisa ini diskusi santai aja. Bisa itu. Udah bisa dia 1000 lebih pengikutnya Bang. Silahkan Bang. Enggak, diskusi santai juga. Saya nggak mau ngujat juga. Iya, jelaskan udah dulu kalau gitu. Hubungannya Taurat dengan Kristen itu apa, Bang? Yang mana dulu Taurat itu terbagi-bagi Zuma. Nah, saya bilang terbagi-bagi di kitabnya. Sembaran tahu. Apa Ji? Siapa yang bilang terbagi? Kata Taurat itu begini Zuma. Nu Taurat pilih-pilih itu- ki, yang bisa nu pakai, yang tidak. Dengar buku dulu dekeng, aduh. Cara dek nu. Coba. Di mana tertulis ini yang dibatalkan, ini yang tidak dibatalkan? Di mana tertulis ini untuk Yahudi, ini untuk Kristen? Di mana? Pinti kanak-kanak. Di mana, Bang? Nggak, mana yang dibatalkan? Ya. Makanya kan menurut kalian masih gunakan Taurat, tapi menurut Paulus, kalau kalian mengharapkan kebenaran dari Taurat, kalian tidak akan mendapatkan Kristus Yesus.
Nah, ya aku jelaskan dulu itu ya. Silakan. Oke, kan di zaman perjanjian lama kan sebelum datang Mesias itu kan, Kristus itu kan, orang-orang Yahudi itu mengira mereka itu diselamatkan kalau melakukan hukum Taurat. Ya memang betul. Memang. Di hukum Taurat, di dalam hukum Taurat itu memang ada kebenaran, cuma makanya Rasul Paulus mengatakan tidak ada satupun dibenarkan melakukan hukum Taurat. Artinya tidak ada manusia yang sempurna melakukan hukum Taurat itu. Wah, Cuma itu hanya Kristus itu. itu tafsiranmu. Bukan Itu tafsiranmu. nggak ada. Karena memang orang Yahudi itu tidak suka dengan hukum Taurat, terutama Paulus. Dia suka, Bukan, dia maunya membebaskan manusia dari hukum-hukum Tuhan. Itu kan pekerjaan makhluk yang datang di Adam. Dia mau hukum Tuhan itu dihapus. Itu juga yang datang ke Paulus. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Kristus di atas tiang salib, dia telah membebaskan, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Siapa yang ngajari Paulus begitu? Cuma yang maksudnya Paulus itu Enggak, kan maksudku siapa yang ngajarin Paulus begitu? Siapa? gantian dulu ada. Enggak, pertanyaanku siapa yang mengajarkan Paulus pitikanak-anak kamanjo? Siapa yang ngajarin? Kan ada aja yang ngajarin kau Berarti, tidak mengerti. berarti dia ngarang. Nah, makanya dengarku dulu, aduh. Coba Beng. Itu kan hukum Taurat itu kan Zuma. Itu kan kutukan untuk orang-orang Israel. Ngapa nak Jadi yang kuliku tuh? dengarku dulu. Kengarang ku kamatong ku Paulus kau kawan. Kemai saya nganjo Taurat mengutuk. Taurat mengutuk orang Yahudi yang tidak melakukan hukum Taurat. Sembarang Bukan, dengar dulu, aduh. Dengar dulu nah. Apa Beng? Hukum Taurat itu kan kalau tidak dilakukan secara sempurna kan itu kan ada kutuk. Jadi orang-orang Israel itu kan tidak ada yang sempurna melakukan hukum Taurat. Makanya Rasul Paulus bilang kan dengan matinya sebagai manusia di kayu salib kan, ia telah membatalkan, yang dibatalkan di situ kutuk itu. Iya, dari mana didapat Paulus pelajaran begitu? Makanya dia bilang tidak ada satupun yang dibenarkan melakukan hukum Taurat. Iya, siapa yang ngajarin Paulus begitu? Hukum Taurat itu diberikan kan, itu kan kutuk kepada orang-orang Israel karena mereka itu kan bangsa yang tertengkuk. Sembarang tong ini ngapa nakul? Justru mereka harus tunduk kepada hukum Taurat supaya mereka itu selamat, dan kalau mereka melanggar mereka bertaubat. Makanya ada imamat satu injo. Kalau kalian itu melakukan pelanggaran, caranya hapuskan itu berkurbanlah. Bukan menghapuskan hukum Tuhan. Sembarang tahu ini. Enggak ada yang dihapus. Buktinya semua mati, semua dibatalkan. Seperti begini, lampu merah yang ada di Daya itu terlalu banyak orang di saving gara-gara banyak melanggar. Supaya tidak ada melanggar, dihancurkan semua itu lampu merah. Supaya orang bisa bebas. Itulah ajaran Paulus. Beda kayak yang dibilang digenapi sama yang dibatalkan. Yang digenapi disempurnakan, bukan dihilangkan. Nah, sedangkan Paulus menghilangkan. Mana yang dihilangkan? Ya Allah, bukan cuma dihilangkan oleh Paulus. Hukum Taurat itu oleh Paulus dibilangin sampah. Iya, karena begini Zuma. Orang-orang Israel itu kan mereka kira mereka itu diselamatkan gara-gara melakukan hukum Taurat, tapi aslinya kan tidak ada yang sempurna melakukan hukum Taurat itu. Astagfirullahaladzim. Yesus berkata di Matius 5 nomor 19, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi di surga. Tidak ada yang batalkan. Siapa yang batalkan? Paulus minjo. Kamu kayak kakao yang tidak mengerti. Baca Filipi 2. Baca Filipi 2 nomor 15. Baca Galatia 2 nomor 16. Baca Galatia 2 nomor 21. Galatia 2. Baca itu. Galatia 5 nomor 4. Baca. Tidak ada orang selamat gara-gara melakukan hukum Taurat, kata Paulus.
Malah Paulus Iya, mengatakan karena begini. nggak ada yang sempurna melakukannya. Coba apa kata Paulus di dalam Roma 5 nomor 20. Di mana semakin banyak dosa, di situ semakin banyak kasih karunia. Ajaran apa itu? Itu sudah yang dinamakan ajaran kasih, Zuma. Makanya Alamak. Dengar kau dulu. Yohanes Bahayana, 3, Zuma. bahayana ajaran Zuma, kasih Zuma. bedeng. Jadi maksud lo ajaran kasih itu adalah tutup semua aturan-aturan supaya kita bebas. Cara dek na tahu ah. Deh. Kau tidak mengerti kau juga. Baca Roma 5 Pak, baca Roma 5 di mana dosa, di mana pelanggaran semakin bertambah banyak, maka disitulah kasih karunia berlimpah-limpah. Ayo, Baca kau mari. ya. Yohanes Mari 3 ayat kita 16. bikin, mari kita bikin pelanggaran banyak-banyak supaya Yohanes semakin 3 banyak ayat kasih 16. karunia. Yohanes 3 ayat 16. Kayak itu untuk orang Yahudi camo. Orang Yahudi Mana? itu. Di situ dunia, Zuma, bukan untuk orang Israel situ. Cocok Mi, ku bacakan kena saudara. Baca mau. Ya, baca mau ya. Iya. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya tidak mati di dalam akan selamat, tidak mati dalam dosa. Barang siapa yang Akan dunia toh? Akan dunia toh? akan Bukan dunia. Israel. Tapi dengar dulu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, tiai Paulus, tiai pendeta nu percaya, tiai Enak. juga pastor, tapi Yesus, apa nakana Yesus? Nakane diutus kak, supaya kepada siapa? Anak-anak Israel. Matius 15 nomor 24. Percaya ndak itu? Kamu enggak percaya kalau Matius 5 apa? Ayat 19. Itu untuk dunia. Makanya orang Manamamu Kristen kau itu orang Makassar kok, Saribatang, punanu percaya Yesus. Pada saat dia berkata, "Anne nakane diutus ka untuk to Israel, bukan untuk yang lain." Nah, punna kau percaya itu selamat kok. Tapi punna tenanu percayai, mate korilalan dosa nu sambalu. Deh. Dalilnya kamu yang menunjukkan. Yohanes 3 nomor 16. Barang Di situ siapa yang di situ dunia toh, bukan Israel toh? cocok mi punna di kana dunia anjo. cocok. Berarti masuk juga kita ini kan? Masuk. Sekarang Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Percaya tidak? Aku percaya. Berarti kenapa aku jadi Kristen paeng? Deh. Kenapa Yohanes 3 ayat 16 tidak mau percaya, sedangkan yang lain mau percaya? Gimana ceritanya? Beda Tolo-tolonan nih. konsepnya, Zuma. Tolo-tolo menteng nih balawan nih. Di situ dikatakan, barang siapa yang percaya dunia ini, percaya kepada Yesus. Iya. Apaan Yesus mau dipercayai kah? Perkataannya toh? Iya. Apa nakana Yesus? Nakane diutus untuk orang mana? Sebelum penyalipan itu, Zuma. Anjoy Sudah nake bukana tena nu percaya pun kau. Berarti Anda tidak percaya kalau begitu. Kan dia mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Percaya tidak? Kalau percaya dia mau percaya Yesus palsu. Yang asli mengatakan aku diutus. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari bangsa Israel. Saya orang Indonesia percaya itu, selamat dong saya. Kate. Saya juga Kristen juga percaya. Percaya bilang apa? Kalau dia untuk apa? Untuk siapa? Zuma, sebelum penyaliban. Sebelum penyaliban. Kau juga tidak mau mendengar. Katanya Yesus anaknya Maria disalib. Gimana? Saribatang, tiai Yesus anaknya Maria yang disalib. Siapa pikir kok? Orang yang dikutuk Elohim. Inaika dikutuk Elohim. Ayo. Siapa yang dikutuk Elohim? Kebaca ke Ulangan 22 ayat 22 Ulangan 21 pokoknya. Ngapa na 22? Iya, baca mau kok. 21 22 23 baca mau kok. Kurang ngajar kok kau. Di situ dikatakan
Barang siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Barang siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Kutanya kau. Apa dosa yang dilakukan Yesus yang sepadan dengan hukuman mati? Enggak ada. Berarti siapa yang disalib? Berarti siapa yang dikutuk? Kan ada yang dikutuk di situ. Dari yang buat dosa. Astagfirullahaladzim. Paulus sendiri mengatakan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Pertanyaanku, apa dosa apa yang dilakukan oleh Yesus? Kayak yang dikutuk di situ Zuma, itu dosa yang dikutuk, kau bukan orangnya. Kau juga. Jadi siapa yang digantung di atas? Di salib, bukan orang. Yesus. Orang itu dong pala. Sebentar dulu. Dengar dulu kan. Gantian dulu gini Zuma. Ulangan 21 ayat 22 23 di situ kan dikatakan apa? Ya orang yang sepadan berbuat dosa. Nah, aku tanya kau dulu. Yesus ada dosanya? Tidak ada. Nah, tidak ada, berarti nak kutuk atau tidak? Tidak. Nah, kakak tidak. Berarti yang disalib tia Yesus. Deh. Apa mau? Apa nih? Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi lame-lame. Sambilai kon nih. Menjadi apa? Menjadi kutuk. Menjadi kutuk. Sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Apakah Yesus melakukan dosa sampai dia dikutuk? Kan Tidak ada toh. Berarti yang disalib ini siapa? Ayo. Macet. Kaci balok kah? Perbaiki otak nu sari batang. Perbaiki otak nu, perbaiki sari batang. Anjo otak diperbaiki. Punanukana Yesus tidak ada kesalahan. Yesus tidak dikutuk sama Elohim. Sedangkan yang disalib ini dikutuk oleh Elohim. Nah, apa mikir mako? Yesus kanjo. Aku tanya kau dulu. Kau terakhir ini. Ada dosanya Yesus? Ada? Tidak ada. Oke. Dia itu manusia suci. Oke, nak kutuk. Tidak juga, tidak. Tidak, berarti selesai. Nah, berarti yang dikutuk disalib siapa? Dosanya manusia. Selesai, apa lagi? Itu tolonan nih. Tepok ngorok. Gampang gitu semua. Bagaimana ceritanya kau katakan dosa yang disalib sementara di situ ada oknum manusia kodong? Kemanusiaannya kan ada dosanya. Ajaran pok ngorok. Kemanusiaan na miseng. Anas sami tidak mungkin kucing yang disalib. Dia mau keluar lari dulu. Lebar nih. Kodong. Abang Injo. Kemasian Masa kamu nggak sadar itu? Yesus itu yang diperjuangkan umat Islam. Nah, karena anjo Yesus manusia suci, tena dosana, tidak layak dia kemudian mati menebus dosa-dosanya paluka. Dosa-dosanya pasabung manu jangan. Masa ada orang pencuri, pembunuh, pemerkaos? Wah, merdeka dong. Mereka ini pemerkaos, pencuri, na perkosa anak kanduna, na perkosa mama kanduna. Lolos dari dosana untuk supaya lolos orang suci yang dibunuh. Kimain jotaknu. Zuma. Gue tahu dulu nah. Yang ditebus di situ itu ke dosa waris itu, ke bukan dosa perbuatan. Misalnya nih misen dosa waris. Yang diwariskan jo harta tiai dosa. Astagfirullahaladzim. Inai saya ngajar. Siapa yang ngajarkan kamu itu dosa diwariskan? Di mana dalilnya di kitabnya Yahudi? Tak ada dalilnya. Makanya kedatangan pertamanya itu Zuma itu dikatakan dia datang itu menyelamatkan. Nanti kedatangan kedua. Dengar dulu. Dengar dulu. Kedatangan kedua nanti menghakimi. Begitu. Yang dihakimi nanti itu kamu yang terdakwa. Deh. Anas sami mau kuncinya. Kata kunci siapa yang akan dihakimi Yesus? Yohanes pasti lari kau lagi yang kau bilang yang memanggil Yesus itu Tuhan. Andalanmu. Tidak usah ke situ kalau terlalu berat. Yang ringan saja. Yohanes 8:42. Pada hari barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku,
dia sudah memiliki hakimnya, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan, perkataanku itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ayo, perkataannya satu, nakane diutus untuk domba-domba dompala dari kaum Israel. Sebelum Kamu penyaliban itu cuma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Aku tanya kau dulu. Apa tanya terus baru kok nggak ada yang dengar. Setelah penyaliban Sarip Batang, setelah penyaliban, saudara, sudah tak ada lagi firman dari Yesus. Apa mu? Yohanes 17 nomor 8. Bacain jo, Segala baca. firman yang telah Sungkit kusampaikan. kaman deh, baca. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Jadi tidak ada lagi firman setelah penyaliban. Jadi yang berfirman setelah penyaliban itu palusu. Anjo milik anak penyesat. Baca konteks aslinya di situ. Logos atau rema? Logos atau rema. Beda logos beda rema kau juga. Coba. Rema itu perkataan. Logos injo bisa tonji kitab, bisa tonji perkataan. Apa kan tuh mae? Kalau logos itu satu-satunya itu Yesus, kau rema itu perkataan. Tolong. Kau baca Kisah Para Rasul 1. Kitab juga disebut logos. Bilang kau sama anggotamu jangan kasih turun dulu kan. Coba. Bunda Rahma. Ane tahu iya. Buka Kisah Para Rasul 1 coba Bun. Supaya belajar bahaya. Nggak pernah niat tahu Sulawesi Selatan coba. Ini melakukan lah. Tak percaya. Kis 1 nomor berapa ya? Nomor 1. Alkitab Sabda. Oh, Sabda. Oh iya, Google ini Kristen. Harus dong, karena itu kan kitabmu saudara. Kita tidak Nanti bisa. Nanti mau ditetapkan remanya itu artinya nanti juga kitab. Bukan rema di situ, Bang Andi. Logos. Iya, balas siminnya. Kalau lain ndak mau kok kalau lain ndak mau kok ndak terima. Bahasa aslinya kita mau lihat bosku. Kalau LAI itu kan sisa terjemahan itu. Apa yang tolong kamu minjem ya? Napa kamu balok cuka. Ballo. Iya. Ayo, sini kasih besar ki Bunda Rahma tahu. Turun maki dulu kita semua. Besar ki Bunda. Turunin dulu ya anak sekolah. Lalu kasih turun dulu anak sekolah. Gimana caranya? Bunda Rahma mau lompoi. Lalu ini satu dulu. Mau lompoi. Ini Theophilus yang mulia. Kamu coba. Itu buku, tekan coba buku itu apa? Orang Nenjo, bahasa Yunani apa? Bahasa Yunani Nenjo. Apa nangka Nenjo? Apa Nenjo? Apa bacana? Gogos. Injil logos. Kabuku yang maksud di situ ka Injil yang perkataan Tuhan kan. Mulai anak kok dalam bentong ya anak. Coba kau baca. Tadi Anda mengatakan satu-satunya yang bergelar logos itu hanya Yesus. Ternyata buku Lukas juga disebut logos. Anak-anak, belajar ke deh. Injil Lukas siapa yang tulis? Kembali Lukas. Sudah. Berarti yang dimaksud dengan logos itu adalah buku Lukas. Sembarang Tadi Lukas itu perkataannya baca semua Bun. Baca semua Bun. Tabek Bun. Baca ki. Ayo. Baca. Apa nekalan jawab? Theophilus. Hai Theophilus. Ya, dalam bukuku yang pertama. Buku yang pertama, bukunya Rasul Lukas yang pertama apa? Coba. Buku Lukas, hasil penyelidikan. Injil toh? Injil. Nenek mukiper. Bunda. Buka saya Lukas 1. Tahu anak kan. Makanya kurangi minum balok kaci, kamu minjo. Minum balok campur masako. Enggak ada, habis miano apa? kapal tenggelam ya, Deng. Labus apa ini labus, Bu? Coba Bun, Lukas 1. Beng Injil situ, mana Beng Injil?
kepada Theophilus. Ke semua itu Zuma. Nah, coba mana Bang Injil di situ? Kitabnya itu. Injil itu kabar baik. Kau juga. Kapal tenggelam, kapal talang. Menyusung itu, menyusung anu menyusung. Jadi karena Injil Bang, kabar baik disusun wartawan. Itu kan Apa sih? dijelaskan kan dalam terjemahan supaya orang-orang itu mengerti. Kamas. Aduh, sadar kau baca. Aduh, menras yang gotai. Bantasan ke karesteng saudara. Tidak mau kau anu sadar-sadar. Apelajar ke dek. Apelajar ke. Mana monjo nakane salang atau biarpun saya ini Islam kan. Tapi kalau yang kusampaikan itu benar, dengar Tommy. Daripada pergi di gereja bayar perpuluhan, kan tidak ajarkan ki isi bibelna yang bagus-bagus yang sampaikan di kita. Saya belajar di rumah. Nah, baguslah kalau gitu. Bagus. Nanti telepon mama kalau mau syahadat. Nah, Jangan kalau usaha nanti nggak ada mainan. Yang betul. Debiring bangke. Allahu Akbar. Sorry Sare Batang. Aneh naken, saya cuma beri peringatan aja. Kalau Anda mau mendengarkan silakan. Tidak mau juga enggak apa-apa. Toh? Kamu minjem toh? Kayak itu jeleknya kau Zuma. Sebagian perkataannya Yesus kau terima, sebagian kau tolak kan? Saudaraku, Kalau dengarkan saya bos. Yesus itu diutus untuk Bani Israel. Pada saat dia menerima wahyu dari langit, tidak ada manusia yang menulis, tidak ada juga manusia yang menghafal. Tulisan-tulisan yang kau imani ini disusun pada abad keempat. Adapun menurut catatan gereja tua, bapak-bapak gereja tua yang pertama, Lukas dituliskan tahun 62. Surat-surat Paulus mulai dari tahun 52. Kemudian Yohanes diindikasikan tahun 90 mulai 40 sampai tahun 110. Yesusnya kapan mengajarkan ini? Tidak. Oleh karena itu catatan yang ada di dalamnya Sare Batang itu adalah catatan orang-orang yang melakukan penyelidikan. Anda baca tadi Lukas 1 kan? Nah, orang-orang yang melakukan penyelidikan mencatat apa yang terjadi di peristiwa-peristiwa yang ada, dia kumpulkan saksi-saksi, habis itu dia nulis. Jadi di dalamnya ini sama tongi surat kabar, ada kebenaran, ada cerpen, ada hikayah, ada legenda, ada sejarah, ada sabda, tapi tidak ada yang akurat. Mana firman Tuhan? Siapa yang menerima firman Tuhan di situ? Siapa yang menerima sabda Yesus di situ? Enggak ada. Semua ini adalah hasil tulisan yang dihasilkan dari penyelidikan, dari sadur-saduran dan seterusnya. Makanya Al-Quran saya mengatakan, ya ahlul kitab lima talbisunal haqqa bil batil. Mengapa engkau mencampur adukan yang hak dengan yang batil? Itu kata Quranku. Jadi kenapa Anda bertanya, kenapa lu pakai sebagian, lu tolak sebagian? Ya sama itu di surat kabar. Di surat kabar itu ada cerita benar, sejarah tulis tahu kejadian kemarin ada 4 orang curi ayam digebukin massa. Betul. Tapi kedudukannya bukan firman Tuhan. Cuman berita yang betul-betul terjadi pada masa itu. Tapi tidak ada Tuhan datanglah roh kebenaran, roh kudus kepada Dengkule berfirman. Terjadi kebakaran, 3 mayat melarikan diri. Benar kejadian itu mungkin. Tapi itu kedudukannya bukan firman Tuhan. Begitu Sare Batang. Jadi pendekatan yang kita pakai ini, boleh pendekatan histori, boleh pendekatan ilmiah, boleh juga pendekatan akal ini. Boleh juga akli, semua kena. Karena kenapa? Ini catatan. Jangan mau tambah. Begitu saudaraku. Zuma. Apa lagi? Alkitab itu kan, di zamannya Tuhan Yesus itu kan. Itu Nggak kan memang ada. iya sebentar dulu. Yang dibaca Tuhan Yesus itu kan kitab Taurat toh. Nah,
itu Alkitab kenapa adanya di abad keempat itu kan selesai di Titik kanon, selesai. selesai di kanon. Nah, kayak kalau kayak tulisan Rasul Yohanes itu kan di abad pertama. Nah, yang menulis ini kan murid-muridnya